Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelfariza dan rekan saya. Nama saya Afriani Sihotang. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai talok pita alga kelas konjugat, Saroficiae, Paeficiae, dan Rhodophyceae. Yang pertama adalah kelas konjugat atau ganggang ganda. Konjugat merupakan ganggang berwarna hijau yang mengandung klorofil A dan B. Sel-selnya mempunyai satu inti dan dinding selnya dari selulosa. Konjugat merupakan ganggang dengan beraneka rupa bentuk yang hidup di air tawar. Ciri-ciri umumnya yakni yang pertama, sel-selnya mempunyai satu inti. Yang kedua, dinding sel dari selulosa. Yang ketiga, ada yang bersel tunggal, ada yang membentuk koloni. Yang keempat, merupakan organisme haploid. Yang kelima, berwarna hijau karena mengandung klorofil A dan B. Yang keenam, sebagian besar hidup di air tawar. Kelas konjugat dibagi menjadi dua bangsa, yakni Desmidiales dan Zycnematales. Desmidiales ciri-ciri umumnya yakni yang pertama, banyak ditemukan di air tawar seperti sungai, danau, dan kolam. Yang kedua, sel-selnya ada yang berbentuk bulan sabit dan di tengah-tengahnya berlekuk. Ciri-ciri yang ketiga yakni sel terdiri atas dua bagian simetris. Ciri yang keempat, tiap bagian sel mempunyai kloroplas yang besar serta atau beberapa piranoid. Yang kelima, di tengah-tengah terdapat satu inti. Ciri-ciri umum dari Zycnematales yakni yang pertama adalah sel-selnya membentuk koloni. Yang kedua adalah koloni selalu bertambah panjang karena pembelahan secara vegetatif dan pembentangan sel-sel itu sendiri. Yang ketiga adalah dinding selnya lunak, tidak berlubang, terdiri atas selaput selulosa dengan pektin, agak berlendir. Selanjutnya adalah setiap koloni dapat terputus-putus untuk membentuk koloni yang baru. Yang terakhir adalah sel mengandung satu inti dan satu kloroplas yang membentuk pita yang melingkar seperti spiral serta piranoid-piranoid. Yang kedua, pada kelas Saroficiae atau ganggang karang. Ciri-cirinya yakni yang pertama adalah sel-selnya mempunyai dinding selulosa. Yang kedua adalah terdiri atas klorofil A dan B dan zat tepung sebagai asimilasi. Yang ketiga adalah cara hidupnya heterotrof. Yang keempat, talus berbuku-buku dengan ruas yang panjang dengan cabang-cabang yang tersusun dalam satu karangan. Hidup di kolam atau selokan sebagai bentos. Pembiakan seksual dengan oogami. Ooganium diselubungi oleh benang-benang melingkar seperti spiral. Pteridium bergandeng-gandeng dan merupakan benang-benang yang tersusun dalam sebuah badan berbentuk peluru yang kosong. Saroficiae hanya memiliki satu bangsa saja, yakni Sarales. Salah satu spesies dari Sarales yakni Sara carolina dan Sara globularis. Sara carolina berbentuk talus seperti tumbuhan tinggi, menyerupai batang beruas-ruas dan bercabang-cabang berukuran kecil. Pada ruasnya terdapat nukula dan globula. Mereka menempel pada substrat pesisir melalui percabangan rizoid bawah tanah. Terasa kasar saat disentuh karena garam kalsium diendapkan pada dinding sel. Globularis. Tanaman gametofit ini terdiri dari ruas dan node yang berbeda-beda, cabang yang panjang pertumbuhannya yang tak terbatas, dan cabang yang pendek pertumbuhannya terbatas. Rhizoid dan stipulodes. Selanjutnya adalah talopita alga kelas Paeficiae. Paeficiae atau ganggang tiram memiliki kloroplas yang dibungkus membran berisi klorofil A, karoten, fikosantin, dan xanthofil. Sel-selnya hanya mempunyai satu inti dan dua dinding sel, yaitu sebelah dalam berupa selulosa dan sebelah luar berupa pektin. Dan di bawah pektin terdapat argin, yaitu senyawa yang menyerupai garam Ca, senyawa yang menyerupai gelatin berupa garam Ca, dari asam alginat dari laminaria. Hidup di air laut dan sedikit di air tawar, di laut dan samudra,
Di daerah iklim sedang dingin, talusnya dapat berupa Beberapa anggota dari Posphacea yaitu Postparales atau Ectoparales, Laminariles, dan Discotalatales. Yang pertama, Postparales. Gemotofitnya bertaulus tegak, bercabang-cabang menggrapu, dan membentuk pita, sedangkan sporofitnya berupa taulus pipih dan kecil seperti cakram, dinamakan Algozonia. Jenis yang termasuk Staphylococcus dan Pleurotralia, ada yang berupa epifit pada ganggang yang lain. Sporofit dan gemotofitnya terdapat penggiliran keturunan antara generasi sporofit dan gemotofit. Laminariles, habitat umumnya pada lautan beriklim dingin. Sporofit yang dapat dibagi menjadi alat lekat, tangkai, dan helai atau lembaran. Pertumbuhan terjadi pada bagian yang meristematik, yang letaknya interkalar dan biasanya terletak di antara tangkai dan lembaran. Reproduksi seksual pada Laminariles dilakukan secara ogami. Ogami adalah suatu bentuk perkembangbiakan di mana gamet jantan dan betina memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda dengan gamet jantan yang aktif. Yang ketiga, Discotalatales. Spora tidak mempunyai bulu cambuk. Sporagium beruang satu dan mengeluarkan 4 tetraspora, pembiakan seksual dan ogami. Antheridium yang berkotak-kotak dan ogamium terdapat pada tumbuhan yang berlainan dan tersusun secara kelompok. Kelas ganggang merah atau Rhabdostosea. Ganggang merah berwarna merah sampai ungu, tetapi ada juga yang lembayung atau pirang atau kemerah-merahan. Chromatophora berbentuk cakram atau lembaran dan mengandung klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Alga merah dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan dua antheridium pada ujung-ujung cabang talus. Antheridium menghasilkan gamet jantan yang disebut spermatium. Rhabdostosea dibagi dalam dua anak kelas, yaitu Banyea, Protofloridea, dan Floridea. Yang pertama, Banyea atau Protofloridea, taulus terbentuk benang, cakram atau pita yang memiliki percabangan tidak beraturan. Perkembangbiakan vegetatif dengan monospora yang dapat memperhatikan gerakan ambeioid dan perkembangbiakan generatif dengan cara ogami. Kelompok ini termasuk dalam suku Banksia, contohnya yang membawahi alga atau ganggang tanah Prophoridium, Krautium, dan alga lautan Banyea Atrophorea. Yang kedua, Floridea. Talus ada yang masih sederhana, tetapi umumnya hampir selalu bercabang-cabang beraturan dan memiliki beraneka ragam bentuk seperti benang, lembaran-lembaran dengan percabangan menyirip atau menggrapu. Percabangannya menyirip atau menggrapu. Kegiatan seksual berlangsung sebagai berikut. Dari sel-sel ujung cabang-cabang talus berbentuk dua antheridium yang masing-masing terdiri atas satu sel saja dan berasal dari penonjolan sel ujung. Tiap antheridium menghasilkan satu gamet jantan yang oleh karena itu dapat bergerak, tidak dinamakan spermatozoid tetapi spermatium. Floridea dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu Nemalinales. Yang pertama, Nemalianales. Dalam pengelompokannya termasuk suku Helminthotalidacea yang terdiri dari Batrachosporium, Monoliferome, dan Bonomycenia hanifera. Yang kedua, Galidiales. Dalam kelompok yang termasuk suku Gelidacea, misalnya Gelidium phylogenium dan Gelidium liscihenides yang terkenal menghasilkan agar-agar. Yang ketiga, Gigartinales, kebanyakan terdiri dari alga laut yang terdiri dari suku Dihertinacea dengan dua warganya sebagai penghasilan bahan
berguna ialah Sorbius citrus dan Ditertina mammillaria sebagai penghasil keragen atau lumut Islandia yang berguna sebagai bahan obat. Yang keempat, Nemastonomales terdiri dari suku Rhosdopalidacea yang salah satu warganya terkenal sebagai penghasil agar-agar yaitu Eustoma spinosum. Selain itu, suku Sporosea juga berbagi penghasil agar-agar yang diantaranya Latilaria, Liscanides, dan berbagai jenis yang termasuk warga Sponseum. Yang kelima, Carnilales, yaitu suku Carnilaceae yang contohnya Chrysanthemum, Corysbosum. Sekian video presentasi kami. Bila ada salah kata atau salah pengucapan dari PowerPoint kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.